Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyunita dari kelas IF 4B dengan NIM 19142122 akan menjelaskan tentang warna dan pencahayaan dari materi program studi grafika komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan warna. Warna merupakan hasil dari persepsi mata manusia dalam melihat suatu objek atau yang biasa disebut psychophysiological. Berdasarkan hasil penelitian Sir Isaac Newton pada tahun 1666, yaitu saat ia menemukan beberapa warna dari hasil pembiasan cahaya putih yang berasal dari cahaya matahari pada prisma kaca, ia dapat menyimpulkan bahwa warna dapat diartikan sebagai refleksi cahaya yang alami dari objek. Warna ditimbulkan oleh perbedaan kualitas cahaya yang direfleksikan atau dipancarkan oleh objek. Warna yang ditangkap oleh mata tentunya bergantung pada kandungan spektral atau panjang gelombangnya, yaitu berkisar antara 400 sampai dengan 700 nanometer. Macam-macam cahaya yang membentuk suatu spektrum warna dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah cahaya akromatik. Cahaya akromatik merupakan cahaya yang tidak berwarna dan hanya menggunakan intensitas yang diukur dengan tingkat keabuan 1 hingga 8 bit. Salah satu contoh cahaya akromatik ialah TV hitam putih. Dan yang kedua adalah cahaya kromatik. Cahaya kromatik adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Cahaya kromatik adalah cahaya yang memiliki warna ataupun berwarna. Kualitas cahaya dapat diukur melalui faktor radiance, luminance, dan brightness-nya. Kemudian, kualitas warna. Dalam mengukur kualitas suatu warna, ditentukan oleh 3 hal, yaitu radiance, luminance, dan brightness. Yang pertama, radiance adalah total jumlah energi yang terdapat pada sumber cahaya yang diukur dalam satuan watt. Dan yang kedua ada luminance. Luminance merupakan jumlah energi yang diterima oleh observer mata dari sumber cahaya. Luminance diukur dalam satuan lumen. Yang terakhir, yang ketiga ada brightness. Brightness merupakan suatu karakter yang mewakili kecerahan maupun kegelapan bagi warna. Umumnya, brightness diukur dalam persentase antara 0% sampai dengan 100% secara subjektif. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu karakteristik atau atribut pada warna. Karakteristik dari warna adalah brightness, hue, dan saturation. Yang pertama, brightness. Brightness dapat diartikan suatu gelap terangnya dari sebuah warna. Misalnya, sebuah warna akan terlihat berbeda ketika dalam keadaan remang-remang atau dalam keadaan terang. Kemudian yang kedua adalah hue. Hue diidentifikasikan sebagai kelompok warna atau dominans warna, misalnya kemerahan, kehijauan, ataupun kekuningan. Selain itu, hue juga dapat memberikan kepekaan setiap warna pada objek
Dan yang terakhir, yang ketiga, Saturnation, disebut juga chroma. Saturnation atau chroma yaitu suatu ukuran kemurnian dari warna dan seberapa tajam dan tumpulnya warna tersebut. Materi yang kedua adalah pengenalan cahaya atau pencahayaan. Cahaya merupakan suatu objek yang dapat ditangkap oleh mata dan kemudian direpresentasikan ke dalam definisi warna tertentu. Disebabkan karena adanya sumber cahaya yang merefleksikannya. Cahaya tersebut dapat datang dari berbagai arah atau sumber, baik penerangan langsung maupun dari pantulan objek sekitarnya. Jadi, apakah cahaya itu? Cahaya dapat diartikan sebagai sebuah radiasi elektromagnetik atau partikel-partikel foton yang memiliki suatu karakteristik panjang gelombang tertentu. Kemudian, apakah pencahayaan itu? Pencahayaan atau lightning pada objek dapat memberikan efek bayangan atau shadow, pantulan cahaya atau highlight, dan juga warna. Pencahayaan di dalam OpenGL dapat dibagi menjadi 4 komponen, yaitu emissive, ambient, specular, dan juga yang terakhir yaitu diffuse. Keempat komponen tersebut secara terpisah merefleksikan cahayanya yang kemudian menjadi satu. Namun, di dalam kehidupan keseharian, sumber pencahayaan yang ada di sekitar kita hanya terdiri atas 3 komponen saja, yaitu ambient, specular, dan yang terakhir adalah diffuse. Hal ini dikarenakan emissive merupakan cahaya yang timbul dari hasil radiasi objek itu sendiri. Kemudian materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah pencahayaan dalam OpenGL, yaitu ambient, specular, dan diffuse. Yang pertama adalah ambient. Ambient atau cahaya ruang merupakan sumber cahaya yang berasal dari segala arah. Cahaya ruang yang paling kuat adalah cahaya yang berasal dari dinding kamar atau ruangan. Hal ini biasa dilihat pada saat tidak ada penerangan apapun. Suatu benda atau objek tetap dapat terlihat oleh mata meskipun nampak gelap. Sedangkan cahaya ruang yang paling lemah adalah cahaya yang berasal dari luar, seperti cahaya bulan. Pada saat cahaya ruang datang ke permukaan, cahaya tersebut akan dipantulkan ke segala arah. Kemudian yang kedua ada diffuse atau difusi. Diffuse adalah cahaya yang berasal dari satu arah yang kemudian disebarkan ke sekitar permukaan objeknya. Segala cahaya yang datang dari arah atau posisi khusus kemungkinan juga termasuk cahaya difusi. Permukaan benda atau objek yang umumnya bersifat menyebarkan cahaya seperti kayu, pasir, kain wol, kapur, dan lain sebagainya. Terakhir adalah specular. Specular adalah cahaya yang berasal dari arah khusus dan tidak menyebar, melainkan dipantulkan. Cahaya jenis ini menyebabkan suatu benda terlihat berkilau pada satu titik sehingga biasanya disebut juga cahaya kilau atau shininess. Benda yang paling kuat memancarkan cahaya specular adalah cermin dengan sumber cahayanya yaitu sinar laser. Benda lainnya yang bersifat cahaya ini seperti besi, metal, plastik, kuningan, sendok, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan saya terhadap warna dan pencahayaan. Terima kasih.